Jadi kalau kita pergi ke gedung-gedung kantor-kantor gitu ya, di Jakarta termasuk, ya, kita masuk lift, ya kan, angka 13 nggak ada kan, angka 13 nggak ada. Dan karena Indonesia ini di persimpangan jalan Pak, bukan hanya 13 yang ada, 4 juga nggak ada. Kenapa? Karena 4 tuh angka sialnya orang Cina, gitu. Nah, Indonesia ngambil semuanya, ya kan, sialnya Barat nggak mau, ya kan, sialnya Cina nggak mau, gitu. Akhirnya sialnya Islam yang diambil. Dalam pengertian bahwa Islam pun dianggap mengandung kesialan. Nauzubillah. Ya. Jadi mereka udah yakin betul gitu bahwa Dajjal nih munculnya nggak lama lagi. Seorang penulis produktif orientalis barat, perempuan namanya Karen Armstrong, rupanya pernah menulis dalam salah satu bukunya. Dia sering nulis tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Dia bilang kenapa masyarakat barat, the Judeo-Christian Society itu, masyarakat Yahudi Nasrani itu benci dengan angka 13. Seluruh populasi dunia dimasukkan ke dalam piramida ini, ya, untuk kemudian rela maupun tidak rela, ya, dipimpin oleh Dajjal. Yang karenanya kita menyebut, ya, Novus Ordo Seclorum alias New World Order, tatanan dunia baru itu, sebagai sistem Dajjal. Jadi mereka ingin mewujudkan sistem Dajjal untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan sistem Islam yang sudah memimpin ribuan tahun, 1342 tahun. Dan mungkin masih ingat atau lupa ya, saya sudah katakan di tempat ini pada pertemuan yang lalu, saya baru tahu juga seorang penulis produktif orientalis barat, perempuan namanya Karen Armstrong, rupanya pernah menulis dalam salah satu bukunya. Dia sering nulis tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Dia bilang kenapa masyarakat barat, the Judeo-Christian Society itu, masyarakat Yahudi Nasrani itu benci dengan angka 13. Karena 13 itu mengingatkan mereka dengan 13 abad kepemimpinan umat Islam, and they hate it. Dan mereka benci itu, nggak suka mereka itu. Ya, mereka menganggap itu masa-masa gelap bagi mereka. Padahal justru itu masa-masa kejayaan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Karena umat manusia dipimpin oleh kumpulan orang-orang beriman yang menjadikan hanya petunjuk Allah, petunjuk Rasul SAW sebagai pedoman kehidupan, ya, sistem iman tauhid kalau istilah saya. Jadi kalau kita pergi ke gedung-gedung kantor-kantor gitu ya, di Jakarta termasuk, ya, kita masuk lift, ya kan, angka 13 nggak ada kan, angka 13 nggak ada. Dan karena Indonesia ini di persimpangan jalan Pak, bukan hanya 13 yang ada, 4 juga nggak ada. Kenapa? Karena 4 tuh angka sialnya orang Cina, gitu. Nah, Indonesia ngambil semuanya, ya kan, sialnya Barat nggak mau, ya kan, sialnya Cina nggak mau, gitu. Akhirnya sialnya Islam yang diambil. Dalam pengertian bahwa Islam pun dianggap mengandung kesialan. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi New World Order ini, Novus Ordo Seclorum ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal, ya. Dan terutama siapa nanti yang akan mensikapi Dajjal sebagai the Messiah, sang juru selamat, terutama siapa? Al-Yahud, ya, kaum Yahudi. Jadi mereka udah yakin betul gitu bahwa Dajjal nih munculnya nggak lama lagi, gitu. Dan salah satu prasyaratnya adalah memastikan penduduk dunia ini mau tunduk kepada program besar mereka, ya, yang berinisial huruf V itu Pak. Gitu. Saya tadi salah tuh sampai terucap ya. Tapi kan namanya ngutip ya, namanya ngutip. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Ya, jadi kita semua karena berada dalam piramida yang sama, ya kan, kita diajak untuk ikut juga mendukung. Padahal kan kita sudah diajarkan sama Nabi, siapa itu Dajjal? Dajjal itu a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat. Masa kita sambut? Masa kita berikan karpet merah? Masa kita ikut-ikutan mengagung-agungkan, ya kan?
Sudah sepantasnya kita justru di barisan terdepan yang mendidik umat ini untuk hati-hati. The system is not fine. The system is harmful. The system is dangerous. Sistem ini berbahaya. Karena sistem ini justru membuka jalan bagi datangnya Dajjal. Kita harus menjadi umat yang sadar Dajjal itu bukan pihak yang pantas dielu-elukan, ya kan? Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis apa? Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar Dajjal datang ke kampungnya, ke negerinya, ke kotanya, ke tempat tinggalnya, menjauhlah darinya. Ini bagaimana? Justru arahan Nabi menjauh dari Dajjal, ini malah ikut-ikutan menyambut Dajjal. Ya kan? Alangkah naifnya kita sebagai suatu umat, ya, mau dijerembabkan, mau dimasukkan ke dalam perangkap ikut-ikutan menyambut datangnya Dajjal. Kalau Yahudi mau nyambut, silakan, urusan mereka. Memang Dajjal nanti pasukan intinya adalah 70.000 Yahudi dari Isfahan, begitu hadisnya mengatakan. Tetapi kita umat Islam kan akan berada di belakangnya Al-Mahdi. Kita akan bersama Isa alaihissalam, dan Isa alaihissalam nanti yang membunuh Dajjal, kan begitu. Nah, jadi dari sekarang we have to put our position in the correct location. Kita harus meletakkan posisi kita pada lokasi yang tepat, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 1342 tahun kita umat Islam berjaya, kita perkenalkan sistem iman tauhid. Baru 101 tahun mereka berjaya, umat Islam kalah, sistem kafir syirik ini sudah berani-berani memperkenalkan kepada kita yang namanya sistem Dajjal. Termasuk simbol dari lembaga internasional dunia yang katanya untuk mengakurkan berbagai aneka ragam jenis bangsa yang namanya UN, United Nations. Ini ikonnya ikon in front of the screen-nya saja, tetapi ikon sesungguhnya adalah Nos, Novus Ordo Seclorum. Makanya kalau kita renungkan baik-baik, Pak, UN ini bukan tempat berkumpulnya berbagai bangsa dengan sama tinggi dan sama rendah, tidak. Ini satu tempat yang dari awal sudah ada kalangan tertentu yang diberikan keistimewaan tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah The Big Five. Tahu ya istilah The Big Five ya? Kalau di kalangan orang Amerika yang tinggal di New York tuh, mereka tahu betul tuh The Big Five. The Big Five itu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina, ya. Inilah 5 anggota tetap, anggota permanen Security Council, UN Security Council, Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB itu adalah lembaga tertinggi yang nantinya menghakimi kalau ada antar bangsa yang ribut gitu ya. Nah, jadi Security Council ini yang menghakimi. Nah, ada 5 yang merupakan anggota permanen. Anggotanya seluruhnya UN Security Council itu 15 anggota permanen, 10 anggota aplusan, gonta-ganti gitu. Konon kabarnya Indonesia sekarang sedang jadi salah satu anggota tidak permanen ya, gitu, ya kan? Rasa bangga gitu kan, padahal bukan anggota permanen, anggota tidak permanen. Nah, yang permanen ini, Pak, benar-benar dapat keistimewaan, punya hak veto, ya kan? Makanya Israel, Zionis, menzolimi kaum muslimin di Palestina itu nggak ada perasaan takut. Kenapa? Karena mereka punya cantolan di salah satu Big Five itu, Amerika. Yang kalau mau macam-macam, ya, Majelis Umum PBB, ya, negara-negara mulai protes gitu kelakuan Israel gitu kan, ada resolusi yang dirancang gitu kan, nanti ringan saja, Amerika veto saja, batal. Umat Islam rame di berbagai negara mempermasalahkan kezoliman yang terjadi pada umat Islam Uighur, ya kan? Ya, Cina tenang-tenang aja. Nanti kalau resolusi hampir jadi, mereka veto aja, kan gampang aja. Inilah kondisi dunia hari ini, Pak.